Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniatun, NIM saya 23811301155. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pembelajaran di Era Digital yang diampu oleh dosen Ibu Yeti Nur Izzati, MSI, dengan judul Teori Komunikasi Pembelajaran di Era Digital Dunia Siber. Jadi transformasi digital mengubah pola komunikasi pembelajaran sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi siswa. Untuk interaksi virtual menuntut komunikasi lebih adaptasi, cepat dan efektif sehingga pembelajaran digital memerlukan integrasi teknologi dan komunikasi manusiawi. Untuk teori komunikasi verbal dan nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu harus dengan bahasa yang jelas, instruksi yang tepat, dan diskusi aktif. Sehingga kalau komunikasi nonverbal itu lebih ke ekspresi wajahnya tentu dengan kontak mata, gestur, dan bahasa tubuh. Dalam pembelajaran online, unsur nonverbal sering berkurang sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Untuk itu diperlukan media visual dan interaktif sehingga menjadi lebih kuat dalam pesan pembelajarannya. Penggunaan bahasa digital itu sering terlalu singkat dan ambigu sehingga kurangnya interaksi langsung dapat menurunkan empati dan kedekatan emosional. Sehingga guru perlu menguasai komunikasi multimodal seperti teks, audio, video, dan visual. Untuk etika komunikasi digital menjadi bagian penting dalam pembelajaran modern. Teori komunikasi interpersonal itu hubungan empatis dan responsif antara guru dan peserta didik, sehingga membangun kepercayaan melalui keterbukaan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Resolusi konflik diperlukan dalam interaksi digital yang kompleks. Komunikasi interpersonal itu adalah pembelajaran daring sering menyebabkan hubungan interpersonal menjadi formal dan kaku, sehingga kurangnya kedekatan emosional dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Sehingga guru perlu menciptakan ruang diskusi yang aman dan partisipatif. Untuk teknologi harus memperkuat relasi manusia, bukan menggantikannya. Teori dari pembelajaran sosial menurut Albert Bandura itu adalah belajar terjadi melalui observasi dan interaksi sosial, sehingga untuk pemodelan menjadi faktor untuk dalam pembentukan perilaku. Penguatan dan hukuman mempengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga media digital itu untuk memperluas sumber model perilaku peserta didiknya. Peserta didik mudah meniru perilaku dari media sosial, seperti konten negatif dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Guru harus menjadi role model digital yang positif, sehingga literasi digital itu sangat penting untuk menyaring informasi dan perilaku daring. Untuk teori konstruktivisme itu lebih mengarah ke peserta didik lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengalaman, refleksi, dan diskusi menjadi inti pembelajaran, sehingga guru sangat berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Untuk konstruktivisme itu tidak semua peserta didik siap belajar mandiri. Jadi dalam kesenjangan akses teknologi memengaruhi efektivitas konstruktivisme digital, sehingga guru perlu mengombinasikan pembelajaran mandiri dan pendampingan. Untuk pembelajaran kontekstual harus relevan dengan realitas sosial peserta didiknya. Untuk teori komunikasi yang lebih efektif itu lebih ke kejelasan pesan dan kesesuaian dengan audien atau dengan siswa di dalam kelas. Jadi keterlibatan aktif siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Feedback konstruksi itu meningkatkan pemahamannya. Jadi empati dan keterbukaan itu sangat memperkuat hubungan dalam pembelajaran.
Untuk pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, kolaborasi menghasilkan konstruksi makna bersama, sehingga diskusi dan pertukaran perspektif itu sangat memperluas wawasan bagi peserta didik. Sehingga komunitas belajar digital itu menjadi ruang pembentukan identitas sosialnya. Pentingnya komunikasi efektif dalam pembelajaran. Dalam memfasilitasi pemahaman dan mengurangi miskonsepsi, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik, sehingga membangun hubungan positif antara guru dan siswa, membantu mengatasi hambatan dalam belajar secara lebih cepat dan efektif. Untuk tantangan komunikasi di era siber, itu overload informasi, itu sangat menyebabkan distraksi belajar. Yang selanjutnya, interaksi virtual dalam menurunkan kualitas komunikasi emosional. Selanjutnya, cyberbullying dan menyalahgunakan media menjadi sebuah ancaman, sehingga kesenjangan digital itu sangat mempengaruhi pemerataan pendidikan bagi peserta didik. Untuk strategi penguatan pembelajaran digital, mungkin kita bisa membangun literasi digital dan etika dalam berkomunikasi terhadap peserta didik, menggunakan media interaksi dan kolaboratif yang efektif, sehingga meningkatkan kompetensi pedagogik digital guru. Juga mengintegrasikan dalam pembelajaran itu lebih kritis dan reflektif. Untuk materi ini, kesimpulannya adalah teori komunikasi menjadi fondasi pembelajaran digital. Era siber sangat menuntut bagaimana komunikasi yang efektif, adaptif, dan humanis. Guru harus mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan pedagogis, sehingga pembelajaran digital yang ideal itu akan tetap berorientasi pada pengembangan karakter dan pemikiran yang kritis. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.